Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ayo Habib, monggo. Ayo Habib. Oh, sudah. Salam. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dawa'il hirs 'ala dunya salasatun. Melanjutkan kajian di dalam kitab Al-Hikam, beliau Imam Haddad mengatakan bahwasannya penyebab daripada cinta terhadap dunia, rakusnya manusia terhadap dunia itu ada 3. Yang pertama adalah an-nadharu ilaiha bi'ainil istihsan. Sebab orang itu cinta dunia karena dia menganggap dan melihat dunia itu adalah hal yang baik. Wa anhu yakunu hubbul baqa litamattu, sehingga orang yang memandang dunia, alhamdulillah ya Rabb, orang yang memandang dunia dengan pandangan yang menganggap dunia itu baik, akhirnya dia kepingin hidup selama-lamanya di dunia untuk bersenang-senang. Padahal itu gak mungkin. Tidak ada satupun manusia kecuali Allah telah menentukan ajalnya. Bahkan walaupun dia seorang nabi, kalau nabi hamba yang dicintai oleh Allah saja wafat, apalagi kita, apalagi orang yang cinta dunia. Maka untuk menghindari tumbuhnya benih cinta di dalam hati kaula panjenengan terhadap dunia itu, cukup dunia itu di tangan. Jangan sampai hati itu merasa bahwasannya dunia ini sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sehingga kita melupakan bahwasannya akhirat itu lebih baik. Kata Allah dalam Al-Quran, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Dan kalian lebih mengutamakan daripada kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan sebab orang yang melihat dunia dengan pandangan dunia itu adalah hal yang baik, sehingga dia mencintainya, maka akan timbul banyak penyakit di situ. Yang pertama, ketika diberikan dunia yang lancar, kekayaan, harta yang berlimpah, maka akan tumbuh yang namanya sifat sombong. Karena dia merasa dunia indah. Ketika dia memiliki dunia, dia merasa dirinya orang yang terindah, orang yang baik. Sedangkan patokan hamba yang dicintai oleh Allah itu bukan dilihat dari dunianya. Oh, kalau rezekinya lancar berarti dia dicintai sama Allah. Belum tentu. Fir'aun ya lancar, kira-kira. Qarun ya lancar, tapi kan dibenci sama Allah Ta'ala. Jadi patokan hamba yang diridai oleh Allah itu bukan dilihat dari dunia, tapi dilihat bagaimana hubungan hatinya dengan Allah Ta'ala. Sehingga Nabi katakan at-taqwa hahuna. Takwa itu bukan dari pakaian, bukan dari penampilan, bukan dari banyaknya sholat kita, banyaknya puasa sunnah kita, tapi di sini, di hati. Dan ini juga dibuktikan dengan apa yang kemarin kita sampaikan, bahwasannya Imam Haddad mengatakan man tayassarat lahu al-ukhrawiyah. Siapa orang yang urusan akhiratnya dipermudah sama Allah, wa ta'assarat, dan sulit urusan dunianya, fahuwa min warasatil anbiya, maka dia termasuk pewaris sifatnya para nabi. Nah, coba orang yang urusan akhiratnya bagus, ibadahnya bagus, ngajinya apik,
salate apik, posone apik, akhlake apik, tapi dunyane ora apik. Dunyane seret, ibadah lancar, tapi rezeki sulit. Gimana? Apakah orang ini orang yang bagus? Bagus, kata Imam Haddad. Bahwa min warasatil anbiya, dia termasuk orang yang mewarisi sifatnya para nabi. Nabi Muhammad bukan orang kaya. Banyak para nabi yang mereka tidak ingin kaya. Bukan mereka tidak mau diberi, tapi memang mereka nggak suka kaya. Kalau kita kan tidak kaya karena memang tidak diberi. Lek basa kampangane, lek nabi miskinnya ikhtiari, miskinnya nabi itu karena memang kemauannya nabi. Sehingga nabi berdoa, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Tapi kalau miskinnya kita kan nasib, tapi kan kepingin kan, ya Allah jenengan paringi kula rezeki sing kathah. Lah akhir-akhir ngene ngeten kadang dungane nggih anyar malih, ya Allahumma THR gitu nggih. Enggak, nabi kan enggak. Nabi memang enggak mau. Nabi enggak mau dunia. Nah, ini menjadi satu bukti kuat bahwasanya patokan Allah ridha kepada hamba bukan dilihat dari dunianya. Tapi dunia itu akan bisa menjadi sarana perantara untuk kaula panjenengan menjemput ridhonya Allah Ta'ala. Dengan apa? Yang punya dunia, dia gunakan dunia untuk beribadah kepada Allah. Punya kendaraan digunakan untuk ke majelis, punya harta digunakan untuk bersedekah, mengeluarkan zakat. Tapi kalau sudah orang memandang dunia dengan pandangan cinta, zakat saja nggak mau dia. Zakat nggak mau. Allah katakan dalam Al-Quran, alladzina yaknizuna ad-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim, kata Allah. Dan mereka orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya. Disebut emas dan perak karena memang dulu mata uang itu emas dan perak. Kalau emas itu dinar, kalau perak itu dirham. Mereka yang tidak mau mengeluarkan uangnya untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, fabashirhum, maka sampaikan kepadanya wahai Muhammad bi'adzabin alim, kabar bahwasanya ada siksa yang begitu pedih untuknya nanti di akhirat. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, sehingga orang yang memandang dunia dengan pandangan istihsan, menganggap dunia itu adalah hal yang terbaik, maka dia akan sulit untuk melakukan kebaikan. Dia akan sulit untuk berzakat, dia akan sulit untuk berinfak. Karena dunia bagi dia baik, sehingga dia akan eman-eman itu dengan dunianya. Nah, dia tidak keluarkan dunianya itu. Sehingga dia menjadi orang yang pelit. Dan inilah penyebab kenapa masih banyak orang yang fakir, masih banyak orang yang miskin, bahkan orang yang kelaparan di sekitar kita. Karena masih banyak juga orang yang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakatul mal dan zakatul fitr. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kalau seandainya manusia itu mau mengeluarkan zakat, maka miskin dan fakir itu akan minim sekali. Sampai Allah katakan dalam surat Al-Hasr kalau tidak salah, hatta la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Ayat ini menjelaskan tentang fai, harta rampasan perang. Jadi harta rampasan perang itu ada ghanimah, ada fai ya. Tapi makna daripada hatta la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum ini bisa dimaknai keseluruh daripada perintah Allah yang berkaitan dengan mengeluarkan harta. Baik itu zakat ataupun sedekah. Kata Allah, kenapa kita diwajibkan zakat? Kenapa kita diwajibkan? Apa kita dianjurkan untuk sedekah? Hatta la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya perputaran uang ini boten di sekitaran orang-orang kaya saja. Jadi kalau yang memutarkan uangnya hanya di sekitar orang-orang yang kaya saja, yang miskin kan nggak kebagian. Ini kalau kata orang Indonesia sekarang itu bahasa kerennya terjadi kesenjangan sosial. Karena yang kaya tidak mau memperhatikan yang miskin.
Minimal zakat itu. Minimal zakat. Nah, sebabnya orang tidak mengeluarkan zakat karena mereka mencintai dunia. Dunia di hatinya. Dan zaman semacam ini tidak perlu kita terkejut karena Nabi sudah pernah mengatakan ini semuanya. Nabi katakan, kalau datang kepada kalian satu masa yang sifat pelit itu ditaati, kata Nabi Muhammad. Suhun muta'. Sifat pelit itu ditaati. Dalam arti apa? Kepelitan itu dituruti. Dia tahu pelit itu nggak bagus. Orang pelit itu nggak mau kumpul sama orang pelit. Gimana kan? Orang pelit kumpul sama orang pelit, pulang dia rasani temannya yang pelit. Lah iya kanca kok pelit orang umum kan. Padahal dia super pelit. Dia super pelit. Jadi dia tahu, makanya suhun muta'. Sifat pelit yang dituruti. Dia tahu pelit itu nggak bagus. Dia nggak suka kalau ketemu orang yang pelit, nggak suka. Tapi dia sendiri pelit. Kenapa? Karena dia cinta kepada dunia. Kata Nabi Muhammad, kalau sudah muncul orang-orang yang semacam ini, maka perbanyak amal ibadah. Itu pertanda akhir zaman. Nah, ini zamannya. Ini zamannya. Ketika zakat sudah tidak lagi dianggap penting oleh umat Islam ini, padahal itu penentu. Itu penentu, kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Ada beberapa perintah itu yang diterimanya satu ibadah sama Allah dikaitkan sama Allah dengan perintah yang lain. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, Anishkurli wali walidai. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kalau kaulah panjenengan bersyukur kepada Allah, tapi nggak bisa bersyukur kepada orang tua, syukur kita sama Allah ini nggak diterima. Walaupun kita baca hamdalah itu ribuan, ratusan ribu kali, nggak diterima. Nah, bagaimana caranya syukur sama orang tua? Doakan dia. Doakan orang tua, apalagi orang tua yang sudah meninggal. Jadi ada keseimbangan di situ. Kalau kita mau syukur kita diterima sama Allah, kita harus syukur sama orang tua. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Dalam Al-Quran Allah katakan dirikan sholat dan tunaikan zakat. Orang zakat nggak sholat, zakatnya nggak diterima. Orang sholat nggak zakat, sholatnya nggak diterima. Nah, ini sekarang yang terjadi. Mereka anggap zakat nggak penting, sehingga mereka fokus ya sudah. Pokok aku kan sholat, gitu. Saya kan sholat. Nah, tapi kan zakat wajib. Dan dosanya orang yang menahan diri dari mengeluarkan zakat itu sama besarnya dengan orang yang dapat rizki dari Allah, rizkinya digunakan untuk berzina. Tidak ada bedanya. Laisa wad'ul mali fi ghairi haqqihi bi aqalli isman min masikihi an haqqih, kata Imam Haddad. Jadi para hadirin, tugas kita di dunia ini yang pertama adalah menghambakan diri kepada Allah. Allah enggak larang kita untuk jadi orang yang sukses. Panjenengan boleh jadi orang yang kaya. Sahabat Nabi kaya banyak. Nabi yang kaya juga ada. Nabi Allah Sulaiman kaya. Tapi kekayaan itu tidak diletakkan di hati. Kalau sudah kekayaan di hati, jangankan sama orang lain. Seorang suami, kalau kekayaannya ada di hati, jangankan sama orang lain, sama istri sendiri bisa pelit dia. Sama anak sendiri bisa pelit. Duitnya banyak, anaknya bilang, Pak, sarung untuk sholat Idul Fitri sudah jelek semuanya, bahkan bolong-bolong. Kalau saya seandainya beli sarung, pripun wis ora usah ditempel ae sarungnya. Sama anaknya loh. Sama anaknya, namanya suhun muta', namanya pelit yang kebangetan gitu ya. Pelit yang kebangetan. Kenapa? Karena dunia ditaruh di hati. Maka doa para ulama, ya Allah, jadikan dunia hanya di tangan kami, jangan jadikan dunia di hati kami. Maka kita berharap kepada Allah Ta'ala, semoga kita termasuk orang-orang yang tidak mencintai dunia. Allah permudah urusan dunia dan akhirat kita. Allah letakkan dunia hanya di tangan kita, tidak di hati kita, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya beribadah dan lezatnya beribadah kepada Allah, yang pada puncaknya kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sambil menunggu waktu maghrib, kita sama-sama membaca tahlil singkat para hadirin hadirat untuk keluarga beliau Pak Haji Sukri, dan juga kita niati untuk leluhur-leluhur kita. Karena ini kesempatan, setiap apa yang diamalkan daripada kebaikan akan dilipat gandakan di bulan Ramadan, dan juga pahalanya pun sampai kepada orang tua kita, leluhur-leluhur kita juga dalam keadaan yang berlipat ganda insyaallah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha
إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي دائم لا يموت لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الفاتحة إلى أرواح لمن ذكر في هذا الكرداس وجميع آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأمواتنا وأمواتكم وحاجتنا خاصة أجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ما قرأناه من القرآن العظيم أما قلناه من قول لا إله إلا الله وسبحان الله بحمده وصليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة بركة شاملة صدقة متقبلة نقدم ذلك نهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وجميع أصحاب الطاهرين والتابعين وتابع التابعين وجميع أولياء الصالحين ثم إلى من اجتمعنا هاهنا بسببهم وتلونا لأجل إلى روحي Bapak Muhadi sekalian laruhi, Bapak Dini sekalian laruhi, Mbah Mustari sekalian laruhi, Mbah Haji Hamid sekalian laruhi, Mbah Haji Ehsan sekalian laruhi, Mbah Haji Syukur sekalian laruhi, Mbah Dayantani sekalian laruhi, Mbah Dimyani sekalian laruhi, Mbah Kadini sekalian laruhi, Pak Mulani sekalian laruhi, Pak Sufandi, Pak Suwadi sekalian laruhi, Mbah Marsub sekalian laruhi, Pak Sukiran laruhi, Pak Jumadi laruhi, Bu Yayu Indarti laruhi, Senan Ban laruhi, Kemisban wa usulihim wa furu'ihim al-muntasi إلى أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا مشايخنا وجميع أمواتنا أمواتكم يحضرنا خاصة آبائنا وآبائكم أمهاتنا أمهاتكم وأجدادنا وأجدادكم وجداتنا وجداتكم إخواتنا إخواتكم يحضرنا خاصة وجميع أموات المؤمنين المؤمنات مسلمين مسلمات عامة أينما كانوا حل تراهم مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها اللهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله نورا يتلألأ بين يديهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان وتجعل حفرة من حفر النيران واغلب في أولادهم ودوهم من خلافة الحسنة والعاقب الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرجال المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين ونهدي لهم الفاتحة. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.